Oke, setelah menunggu hampir seminggu ya dari tulisan video kemarin. Tapi kita berdua mah tetap hari yang sama ya. Sama. Cuma sengaja gitu bikin 2 part biar penasaran gitu kan. Ya, Sama biar nama jam tayang juga. Biar di akses sama YouTube. nambah. Biar bisa kayak Aga Putra. Agama Putra ya. Nanti saya kasih linknya di bawah, oke? Saya suka Aga Putra. Oke. Pertanyaan yang keenam ulangi lagi dong. Saya lupa udah seminggu. Aku udah baca semua novel Budi, tapi aku tetap yakin kalau Rizal itu playboy. Kenapa ya? Oke. Eh, saya kasih timelinenya dulu ya. Kan nasib Dena tuh timeline utama. Dan di situ diperlihatkan oleh sudut pandang Asif kalau Rizal itu seorang yang playboy gitu kan. Seorang yang mempermainkan hati perempuan. Tapi itu tuh rumor yang beredar gitu. Itu playboy. Oke, tadi kan ada rumor gitu yang mengatakan yang ketika Asif sekolah itu tuh satu angkatan tuh bilang kalau yoga lagi Rizal itu playboy apa gitu kan, tapi Asif nggak langsung percaya gitu. Tapi membaca novel itu tuh seakan-akan setuju gitu dengan rumor yang beredar yang di sekolahnya Asif kalau Rizal itu playboy. Makanya saya tuh bikin aja sudut pandang Rizal gitu kan, biar lebih tahu Rizal itu playboy atau enggak. Pas lagi baca DNA gitu kebanyakan banyak yang Asif itu kayaknya berlebihan deh gitu mengenai Rizal gitu kan. Lanjut lagi ke DNA bukan salahku yang sudut pandangnya DNA, balik lagi nih Rizal tuh playboy, jadi gitu lah film kebaca gitu kan. Di sini saya nggak menjudge siapa gitu ya. Cuma kalau misalkan kamu punya pemikiran seperti itu ya nggak apa-apa, karena kan semua punya pendapat masing-masing gitu kan. Punya pendirian masing-masing. Kalau saya sih nggak bisa jawab Rizal itu playboy atau nggak bisa jawab. Soalnya itu mah kembali ke asumsi masing-masing. Saya cuma bilang Rizal itu punya jiwa atau aura playboy yang kelihatan gitu. Jadi tanpa dia ngegombal pun Udah tahu udah kelihatan playboy gitu. Berarti saya menjudge Rizal itu playboy. Adik salah sangka. Oke, pertanyaan yang ke-7. Rizal sekarang gimana keadaannya? Rizal itu sekarang karena lagi kayak gini ya, lagi pandemi, jadi dia tuh cuti dulu kerjanya. Terus dia lagi fokus kuliah gitu kan. Terus saya denger sih katanya dia mau nikah sama Nina gitu, cuma nggak tahu kapan kayak gitu. Kita doain aja wes, semoga aja Rizal sama Nina yang asli itu segera ditemukanlah waktunya ya untuk nikah ya. Karena mereka itu luar biasa loh. Apalagi yang udah tahu kisah mereka kan, lika-liku gitu kan. Rizal sama Dena, Rizal sama si Amanda, Rizal sama Anu, tapi pada akhirnya mereka berdua bersatu gitu. Makanya ini jangan disia-siakan ya Rizal asli kalau nonton ini. Nikahnya Nina gitu kan. Nina udah bertahan dari SMA loh, bayangin. Alma tuh udah berapa tahun gitu. Pertanyaan ke berapa? 8, 9? 7. No, 8. Oke. 7. Ini masih siang nih. Perasaan Kes Rizal ketika memainkan perannya di film pertama sampai sekarang. Nah, yuk, kamu yang jawab berarti. Gimana perasaannya ketika memainkan peran Rizal dari awal sampai terakhir kemarin? Itu luar biasa, pengalaman baru gitu kan. Tapi tidak terbawa kehidupan nyata kan? Enggak. Oh, berarti yoga nggak playboy. Pendiam. Pendiam. Nggak cicilan sama cewek. Cuek. Cuek. Kalau belum deket cuek. Soalnya saya juga itu sih hampir sama, saya melihat Rizal sama yoga itu, jadi tanpa dia ngomong apapun juga udah kelihatan aja ini jiwa playboy. Enggak sih, bercanda. Jadi ya tadi berarti senang terus sama pengalaman gitu kan ya. Pengalaman baru. Terus yoga juga ya, ini syukur-syukur gitu. Ini tuh bisa jadi kayak apa ya? Bisa jadi bukti pengalaman yoga di dunia seperti ini gitu, di dunia film atau casting. Barangkali yoga misalkan ikut casting apa gitu kan. Enggak kaget. Jadi bisa ditampilin buktinya nih, saya pernah main di sini gitu kan. Juga channel saya juga terbawa nantinya. Bisa jadi sutradara juga gitu kan. Nah saya mah nggak mau jadi pemain gitu, maunya ya jadi ini aja gitu di balik layar lah gitu. Oke, ke pertanyaan yang ke-9.
kenapa Budi pilih dia sebagai Tes Rizal? Udah dijawab tadi ya, nggak apa-apa lah, jawab lagi aja. Jadi Karena ya gitu, udah dapat feel-nya gitu. Ketika saya kan nyari casting tuh 2018 tuh cari casting, udah kayak gitu. Ada itu salah satu teman saya yang ngasih nih kontaknya si yoga. Kita saya lihat, malah segala kali Peter Pan tapi lain gitu, kayak mah Rijal gitu. Udah terus itu saya langsung bilang ke yoga, ya enggak jadi Rijal, enggak, karena udah dapat feel-nya itu, ini pantas nih jadi Rijal gitu kan. Mungkin itu aja pertanyaan yang terakhir, berarti karena sang 10. Apakah pemain lain akan ditanya juga? Nah ini tuh masalahnya tuh ya tadi pandemi kayak gini, bingung gitu. Saya jujur loh, saya sebenarnya 3 minggu yang kemarin, 3 minggu yang kemarin itu tuh mau bikin kayak gini sama si Ridwan yang jadi Asif. Cuman kan sekarang dia lagi sibuk, dia lagi ngajar juga di SMA 17 Bandung gitu ya, ngajar online maksudnya tuh, lagi kejar lapangan kalau nggak salah. Jadi bingung gitu, padahal saya tuh bingung loh gitu, kayak wawancara Asif, terus udah gitu baru ke Rijal, terus ke Dena, ke Nina. Kebetulan yang jadi Dena itu udah nikah sekarang gitu kan. Nah, jadi saya susah, pasti nggak akan mungkin bisa, soalnya suaminya takut marah gitu kan. Mungkin kalau untuk Dena sih saya nggak bisa gitu. Kalau ke Nina insya Allah gitu, ke Nina sama yang ke yang lainnya juga insya Allah bisa. Dan ya mungkin itu aja, mungkin ya udah 10 pertanyaan, 2 video, terus ini video ini juga udah seminggu kemudian gitu kan. Walaupun timeline-nya sama. Gitu, sekarang sih saya bikin videonya karena lagi kayak gini ya, gini-gini aja gitu, bikinnya kayak semacam vlog gitu kan. Pandemi insya Allah saya bikin film-film, atau saya juga bisa gitu bikin sketsa yang garing gitu, bisa aja. Sekarang juga saya bikin sama yoga gitu kan, kayak alasan TikTok kan gitu ya, rame ya, lagu-lagu yang meme kayak gitu banyak lah gitu, tapi nggak tahu sih gimana moodnya aja. Oke, terima kasih yang telah nonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga yoga yang udah datang jauh-jauh ke sini gitu kan ya. Dan semoga aja Nescafe mendengarkan saya jadi sponsor resmi Budi Seorang Manusia ya. Dan mohon maaf juga bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung pihak tertentu. Di sini saya tidak ada niatan seperti itu. Kita di sini cuman sharing aja intinya gitu ya, berbicara santai di siang hari gitu kan, jam 2:30 ini. Ya mungkin itu saja ya. Terima kasih yoga. Selamat menunggu kembali video-video Budi Seorang Manusia di video yang lainnya. Sampai jumpa.